Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jemaah kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmat dari Allah kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan kita berusaha untuk senantiasa ikhlas di dalam menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keikhlasan dan berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengingatkan kepada jemaah sekalian, alhamdulillah kita berada di bulan Muharram 1445 Hijriah, dan bulan Muharram ini jemaah sekalian adalah bulan yang sangat istimewa. Ya, bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya Allah bukakan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau kepatang di bulan Dzulhijjah Allah bukakan kebaikan yang begitu banyak. Kini di bulan Muharram pun Allah bukakan. Di akhir tahun ada kebaikan-kebaikan dengan tujuan menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Di awal tahun pun ada kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Di antara keistimewaan bulan Muharram ini jemaah sekalian, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kita ulangi jemaah, kata Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya puasa yang paling afdal, yang paling utama setelah bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Kalau di bulan Dzulhijjah, yaitu keutamaan itu hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, 9 atau 10. Adapun di bulan Muharram ini jemaah sekalian itu 1 bulan. Bahkan Nabi SAW mengatakan yang afdal setelah bulan Muharram, yaitu di bulan setelah bulan Ramadan, yaitu di bulan Muharram. Kan dianjurkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram apa? Kalau bulan Dzulhijjah datang cuma 9 hari kan, cuma 9 hari. Kalau di bulan Muharram kok, kalau ingin puasa full silahkan, keutamaannya luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan
saum yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablah. Ada kekhususan yang mudah-mudahan ini bisa kita jalankan, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram yang dinamakan dengan puasa Asyura. Puasa Asyura Pak, itu jatuh pada tanggal 10 Muharram. Keutamaannya itu bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang berlalu. Jadi di akhir tahun batang Pak, yang puasa Arafah 2 tahun diampuni dosa. Kalau gini setahun yang lalu. Ini kan keutamaan Pak jemaah sekalian, yang harus kita gapai, harus kita berusaha. Dan dalam riwayat lain juga Nabi menganjurkan puasa Asyura ini diikuti sebelumnya dengan puasa Taswa', yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, kinilah tanggal berapa Muharram? Kini alah masuk 8 Pak. Tadi 7, kinilah masuk 8, besok 8, berarti tanggal 9 bila? Nah, hari Kamis susu Jumat cik. Tanggal 9-nya hari Kamis, tanggal 10-nya Jumat. Kan dianjurkan 2 hari Pak. Dianjurkan 2 hari untuk puasa. Kalau bisa full alhamdulillah. Ya, kalau pun bisa menjalankan puasa yang lain, sunnah yang lainnya. Oh, tidak bisa puasa hari Senin Kamis misalnya. Bila bisa puasanya di bulan Muharram. Kan dianjurkan untuk berpuasa dan memperbanyak puasa. Maka tidak ada yang pantas untuk menjalankan sunnah Nabi ini kecuali orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kesempatan jemaah sekalian bagi kita untuk memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk yang sudah jarang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau Asyura itu identik dengan berbau-bau kesyirikan kadang. Ya, ada ritual-ritual khusus, keyakinan-keyakinan khusus, akidah-akidah khusus yang dilakukan di hari Asyura ini. Maka tidak ada yang pantas untuk kita ikuti kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berpuasa, untuk memperbanyak puasa. Luangkan waktu hari Kamis besok, berarti dapat 2 keutamaan Pak. Niat kita puasa Taswa', puasa 9 Asyura, 9 Muharram. Maka kita mendapatkan 2 keutamaan, Taswa' kemudian puasa Kamis ya. Hari Jumatnya pun demikian. Kita mendapatkan keutamaan yang sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita kemudahan di dalam menjalankan ketaatan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita yang menjalankan Pak, sialih. Ya. Kalau tidak kita yang menjalankan, yang lebih aula, yang lebih pantas untuk menjalankan itu adalah memang orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah. Orang yang mengaku mengikuti sunnah. Memang hukumnya tidak wajib, tapi ini kesempatan sekali setahun Pak. Sekali setahun kesempatannya. Tidak ada yang kedua lah. Kalau batang mulut tahun besoknya. Kalau panjang umur, kau tidak. Maka kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan dengan baik. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan Allah terima amal ibadah kita. Jemaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada apa? Perkataan Imam Bukhari sudah? Perkataan Imam Bukhari sudah? Sudah perkataan Imam Bukhari ya. Maka kita sekarang masuk kepada perkataan berikutnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab
Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang baik. Beliau mengatakan, jemaah sekalian dimuliakan Allah, ya'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Kembali Syekh mengatakan, ilmuilah, semoga Allah merahmati kita. Itu doa ulama itu untuk kita, Pak. Apa kata beliau? Bahwasannya wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun padusi, ya, baik laki-laki maupun padusi, untuk mempelajari 3 perkara dan mengamalkannya. Wajib bagi laki-laki ataupun padusi, seorang muslim atau muslimah, untuk mempelajari 3 perkara dan mengamalkannya. Kalau sebelumnya berapa perkara kajian wajib dari Syekh itu? Ada 4 perkara. Iya. Ada 4 perkara yang wajib diketahui. Apa itu? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Sampai nah. Kini ditambah 3 lagi. Kalau naik kelas apa? Ya. Ada 3 lagi yang harus kita ketahui. Kalau ini ditambahkan lagi oleh Syekh, wal amalu bihin, dan beramal dengannya, mengamalkannya. Dan ini menunjukkan bahwasannya kewajiban itu kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Selamanya masih waras, masih seorang muslim, maka dia wajib untuk mempelajari 3 perkara ini. Dan 3 perkara ini diambilkan oleh Syekh, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasannya setelah seorang mengetahui, maka wajib dia untuk beramal dengannya. Maka beliau menegaskan wal amalu bihinna, wajib untuk beramal dengannya. Apa 3 perkara itu? Kata beliau, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulah faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulah fa asa fir'aun rasulah fa akhadnahu akam wabila. Yang pertama yaitu sangkut, Pak. Aman ya? Yang harus kita ketahui yang pertama adalah bahwasannya Allah yang menciptakan bahwasannya anallaha khalaqana wa razaqana, Allah yang telah menciptakan kita dan memberi kita rezeki. Walam yatrukna hamala, Allah tidak meninggalkan
Kok gak panjang siapa? Kok poin pertama Pak? Nampak Pak? Maka ketek mata. Kok ketek mata kok dek mencali atau dek terkalok? Ini kan dulu nang ketek mata kayak. Kata Syekh, beliau mengatakan bahwasannya Allah telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Di dalam poin yang iko jamaah sekalian, dua baris kok di situ menunjukkan akan kekuasaan Allah, bahwasannya Allah itu sebagai pencipta, ya, sebagai pencipta dan pemberi rezeki. Ini harus kita ilmui, harus kita ketahui. Maka kata beliau, harus kita ketahui bahwasannya yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan itu kok Allah. Dan itu adalah bentuk tauhid jemaah sekalian yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Dan kini harus ditanamkan bahwasannya yang menciptakan kita itu adalah Allah. Yang memberi kehidupan kepada kita adalah Allah. Tidak ada satupun di permukaan bumi ini Pak yang lepas dari ciptaan Allah. Coba sabuikan jemaah sekalian, di permukaan bumi kok yang lepas dari ciptaan Allah apa? Agak gitu Pak. Ada nak? Kalau tadi yang mau tanyakan kan CD Pak. Kilo-kilo, oh banyak jauh. Rumah set deh. Rumah tu kan tukang buat tu je. Iya. Tapi saya yang dari mana pasir tu? Bata tu dari mana? Dari tanah. Saya yang ciptakan tanah, Allah. Pasir tu dari saya yang ciptakan, Allah. Tu tukang tu tukang susun ya. Tukang aduknya. Saji Ustaz katanya. Semangat anak tu je Pak. Kira-kira apa di permukaan bumi kau jemaah sekalian, ya, di permukaan bumi kau yang luput dari ciptaan Allah? Cisa benci aja lah. Lampu saja, kadang dari lampu kau diciptakan ya Allah. Bahan-bahannya dari siapa? Allah yang ciptakan. Maka tidak ada satupun di permukaan bumi ini jemaah sekalian yang lepas, yang luput dari ciptaan Allah. Seluruhnya ciptaan Allah, dan itu harus tertanam dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Allah yang memberi rezeki. Siapapun makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, baik yang lah mati, yang pastinya dahulunya hidup, maka yang memberi rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi rezeki kita Allah Pak. Yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Maka itu harus kita yakini Allah pencipta, Allah yang memberi rezeki. Kemudian setelah Allah menciptakan dan memberi rezeki, maka dikatakan oleh Syekh, walam yatrukna hamala. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Setelah diciptakan oleh Allah, dia rezeki, Allah tidak nyelapehkan saja ada Pak. Ya, tidak dilapehkan saja kita oleh Allah. Tidak dibiarkan saja doh.
Ada poin penting setelahnya, bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita kepada kita seorang rasul. Nyutus di Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang rasul. Isiko menunjukkan kasih sayang Allah, Pak. Setelah Allah menciptakan kita, yang mana kita tidak ada yang tahu apapun, tidak ada satu pun di antara kita yang lahir dalam keadaan berilmu, tidak ada satu pun di antara kita yang lahir dalam keadaan mengetahui apapun, tidak ada. Semuanya dalam keadaan bodoh, semuanya dalam keadaan butuh, tidak tahu apa-apa dah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Apa tujuannya? Tujuan rasul diutus itu adalah untuk menjelaskan kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menjalankan kehidupan yang baik. Menjelaskan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, Pak. Menjelaskan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang tauhid dan mana yang syirik. Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita jemaah sekalian, sebelumnya ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang rasul menunjukkan bahwasannya Allah itu Rahim. Allah itu sayang kepada kita, Pak. Sekiranya Allah tidak mengutus rasul, ya, maka kita tak ubahnya seperti binatang yang hidup bakatoa saja. Tak ubahnya hidup kita seperti orang-orang di rimbo, binatang-binatang di rimbo. Sia yang bagak, nya yang berkuasa. Sia yang kayo, inyo yang di atas. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul iko menunjukkan kasih sayang rasul kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Supaya nampak mana yang hak dan mana yang batil. Jemaah kaum muslimin semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita cieknya, Pak. Ndaklah banyak dah. Tugas kita cieknya yaitu mengikuti rasul. Itu tugas kita, Pak. Karena yang mengarahkan kok. Ibarat berjalan jauh, Pak, kau pemandu jalan kok. Yang mengarahkan, yang memberikan kepada kita tuntunan kehidupan agar bisa menjalani kehidupan kau dengan baik. Tugas kita cik tu nyo. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun di permukaan bumi ini berkenaan dengan kebaikan dan keburukan, halal haram, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya bermuara kepada dua tampek. Kalau tidak salugo neraka. Itu muaranya, Pak. Tidak muara gadang sih kau dah. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yuqarribu ilal jannati wa yuba'idu 'anil nar illa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun perkara yang mengantarkan ke surga dan menjauhi dari neraka kecuali perkara tersebut telah dijelaskan kepada kalian. Tidak ada perkara, tidak ada amalan, tidak ada perbuatan yang mengantarkan ke surga atau perbuatan yang menjauhi dari neraka kecuali semuanya lejaleh ala rinci dan gamblang. Maka tugas kita adalah mengikuti Rasul. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah itu bukan sifatnya untuk mengekang, tidak. Sebagaimana orang sebagian orang mengatakan kalau mengikuti Rasul itu sampai mana langkah. Sadu Allah ndak boleh, sadu Allah diatur.
Memang itu tujuannya jamaah sekalian, adalah untuk mengatur supaya kita tetap berada di jalanan lurus, jalanan baik. Itu tujuannya, tidak ada yang lain. Muaronya itu saja, supaya kita bisa melangkah berjalan menuju surga Allah dan terhindar dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau juga menjelaskan, Syekh mengatakan, faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadanya, nyo disikos ya, Rasul, asanta, Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul masuk surga. Iko sebab akibat namanya, Pak. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, yaitu kepada Rasul, masuk neraka. Aku akibatnya. Barang siapa yang taat kepadanya, yaitu kepada Rasulullah, masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, masuk neraka. Iko sebab akibat. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik dalam urusan agama. Maka tugas kita tidak berat, Pak, kecuali bagi orang yang memandang itu sulit. Tugas kita tu mudahnya. Ikuti, jalankan, dan bersabar di atasnya. Ikuti Rasulullah dalam segala hal, dalam apapun perbuatan kita, diatur seluruhnya jemaah. Tidak ada aturan yang senantiasa sesuai dengan zaman dan tepat dan waktu kecuali aturan agama, Pak. Aturan agama kau jemaah sekalian ini sesuai dengan perkembangan zaman, bukan sebagaimana yang dikeluarkan oleh orang-orang liberal. Tidak cocok Al-Quran goleh, tidak cocok agama Islam goleh, bukan zamannya. Itu adalah pemahaman orang-orang liberal, Pak. Orang-orang yang anti dengan Islam. Padahal Islam kapanpun, dimanapun, baik tampilnya, wakatunya, itu sesuai selama naumah merujuk dan mempelajarinya. Beda dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Aturan yang dibuat oleh manusia, Pak, paling lama tahannya 5 tahun, Pak. Baganti pejabatnya, ganti aturan, celiklah. Baganti orangnya, ganti kebijakan. Namun aturan Allah, aturan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa salihun likulli zamani wa makan, senantiasa eksis di setiap zamannya, senantiasa dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu cari aturan-aturan lain yang jelas-jelas menyelisih aturan Islam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk itu, untuk menjelaskan kemudian apa yang disampaikan oleh Syekh di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan dalil. Kalau kelebihan sebagaimana kita sampaikan, apapun perkataan beliau semuanya bersumberkan atau berdasarkan kepada dalil, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil dari perkataan beliau ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil. Silakan nanti Bapak Ibu cari surah Al-Muzammil ayat dan kalimah balih juga 6 balih. Surah Al-Muzammil ayat yang kalimah balih dan 6 balih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul
sebagai yang mana tujuannya adalah sebagai saksi buat kalian, sebagai hujjah buat kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dia Allah mengatakan, Pak, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi untuk kalian, sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun juga seorang rasul. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Akan tetapi Fir'aun bermaksiat kepada Rasul, tidak mau taat kepada Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam, maka kami siksa Fir'aun dan siksaan yang sangat pedih. Maksudnya apa? Ikut Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa awak, Pak, ambil contoh kanan sudah, ambil tuah kanan manang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan demikian di dalam Al-Qur'an. Lah ada contohnya tuah. Fir'aun yang tak namuh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadnahu akhdhan wabila. Kami siksa dia dengan siksaan yang sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh kadang tu, Pak. Seharusnya ini jadi pelajaran bagi kita, bahwasanya orang yang tak namuh taat kepada Rasulullah, yang senantiasa menyelisihi Rasulullah, maka ini adalah pengikutnya Fir'aun. Sunnah tu, sunnah panjang ala damam dek sunnah kami dia. Ada bahasa-bahasa demikian. Tidak, jemaah sekalian, bahwasanya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan kehidupan baik, untuk yang mengarahkan kita kepada kebaikan, bukan untuk mengekang, tidak. Dan tidak ada yang merasakan nikmatnya hidup di bawah aturan sunnah kecuali orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah, mereka akan tersiksa dengan aturan-aturan yang ada. Tersiksa ni, Pak. Dikekang menawa. Sadu Allah tak boleh. Kau tak boleh. Kau haram. Kau dosa kadang. Kau syirik. Kau bid'ah. Ada yang kau boleh. Banyak dan boleh. Cuman karena tidak mau mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, jangan pernah berkeinginan untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risiko memberikan gambaran kepada kita dalam surah tadi, surah Al-Muzammil ayat 5 balik dan 6 balik. Kau memberikan gambaran kepada kita, inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdhan wabila. Sebenarnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Namun Fir'aun ketika diutus rasul padanya, tak nama, tak ada, disiksa oleh Allah. Bahkan Fir'aun tu, Pak, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Fir'aun itu setiap hari, Pak, itu ditampakkan kepadanya neraka, dikobarkan kepadanya neraka. Itu salah satu bentuk azab Allah kepada Fir'aun. Itu alum hari berbangkit lah jemaah sekalian. Belum hari berbangkit, masih di barzakh.
namun tiap hari dicalikkan di Allah, dikobarkan kepada Fir'aun ko api neraka tiap pagi dan sore, pagi sore hari menari. Abah nanti di akhirnya ada mah kawannya. Makanya banyak kawan Fir'aun tu nanti di neraka. Siapa kawan Fir'aun nanti? Ya orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah, orang-orang yang tidak mau mempelajari sunnah Rasulullah, orang-orang yang jelas-jelas memusuhi sunnah Rasulullah, maka mereka adalah pengikut-pengikutnya Fir'aun. Mereka akan diancam dan diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Dulu mah ada pinjol ke Pak, pinjaman online ke. Tapi ketika munculnya pinjaman online yang di dalamnya ada riba, ada tidak aturan dalam agama? Ada tidak aturan dalam agama Pak? Ada. Itu menunjukkan kesempurnaan agama Islam tu Pak. Mana ada pinjol dulu Pak? Pinjol ke pinjaman online Pak? Kan gini banyak tu. Judi online kan banyak juga tuh. Riba online kok banyak jemaah sekalian. Tapi setiap munculnya hal tersebut ada ketentuan dan hukumnya di dalam agama Islam. Nah, itu menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Nah, orang yang tak nama taat kepada aturan Allah dan aturan Rasul, nah maka nanti kumpulnya juga. Bisa kumpulnya? Fir'aun. Kumpulnya dia Fir'aun ya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu wajib bagi kita Pak untuk betul-betul belajar agama. Kita harus rinci cie-cie. Itu riba, itu syirik. Kau contoh-contohnya. Itu riba, bentuk-bentuknya. Kau contoh-contohnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Zina pun demikian. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui akan hal itu. Mengetahui hanya secara global saja. Yang berbuat banyak, yang terjerumus ke dalam keburukan tu banyak. Makanya dahulu salah seorang sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman nyoba tanya kepada Nabi itu tentang nemburu Pak. Katanya kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr. Dahulu kebanyakan orang tu bertanya kepada Nabi tentang nan baik, tentang amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang disyariatkan. Giliran ambo kata Hudzaifah, ambo bertanya ke Nabi itu tentang nan buruk. Tujuannya makhafata an yudrikani fi, dikhawatirkan ambo jatuh ke nan buruk tersebut biar ambo tak tahu. Perlu jemaah sekalian, kita harus mengetahui bentuk-bentuk yang buruk. Tujuannya bukan untuk diamalkan. Araftu syarra li syarri, saya mengetahui keburukan itu bukan untuk diamalkan, lakin litawaqi, kan tetapi supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Man la ya'rifu syarra 'anil khair, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan di tengah-tengah kebaikan, makanya bisa terjerumus ke dalamnya. Perlu ketahui Pak jemaah sekalian. Ya, perlu ketahui bentuk-bentuk yang haram, bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu telah diajarkan di dalam agama kita dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita perbaiki pola pikir kita Pak. Aturan agama kau bukan untuk mengekang. Aturan agama bukan untuk mengekang. Rasul itu diutus bukan untuk menghalang-halangi kita, tidak, tapi untuk mengatur hidup kita supaya berada di atas dan bana, supaya berada di atas jalan dan lurus. Itu tujuannya, tidak ada yang lain. Maka ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah pembela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cik, kita bahas dulu. Yang pertama tadi? Tiga. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita bahas yang kedua. Silakan bagi jemaah, sekiranya ada pertanyaan yang kurang paham rasanya, kita persilakan. Silakan Abu Nisbah. Ya. Afan, gimana bang? Gimana bang? Kalau seandainya orang yang meminjam meninggal dunia, maka uang pinjaman tadi itu akan dihilangkan atau dihapuskan. Apakah orang yang meninggal tadi itu terhindar dari dosa juga? InsyaAllah. Jazakallah khairan. Pertama, hukum menyewakan toko atau tampe yang dipergunakan untuk bank, ya. Kalau memang sudah jelas bank tersebut ada unsur ribanya, ada tak? Pasti. Maka bagi yang menyewakan, yang punya tampe, harus dicalik dulu Pak. Harus dicalik dulu, ditanya dulu kepada orang yang menyewa, untuk tampe kau. Karena kalau digunakan untuk kebaikan, maka orang yang menyewakan tadi dapat kebaikan. Kalau yang tampe yang menyewa tadi digunakan, orang yang menyewa tadi digunakan tampe tersebut untuk perkara yang haram, maka orang yang menyewakan ini pun dapat dosanya. Ikut dinamakan dalam agama kita ta'awun namanya. Ta'awun tu artinya tolong menolong. Bakar aja sama hukum riba tu, haramnya riba itu sama dengan haramnya khamar. Kini kok ada orang menyewa tampe awak dan nyupa jual balikan di situ khamar, boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kini ada orang menyewa tampe awak yang nyupa gunakan di situ, yang jale-jale ribanya kok. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam riba tadi ada permusuhan, tolong menolong dalam dosa, permusuhan permusuhan je siapa? Allah dan Rasul. Artinya, maka termasuk dalam hal ini jemaah sekalian, banyak orang yang juga tidak mengetahui akan hal itu. Kau harus ada pembahasan tentang tolong menolong, harus dirinci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, untuk menggapai kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Berarti kan dirinci. Tolong menolong tu ada yang halal, ada yang dibolehkan, dan ada yang dilarang. Ada yang halal, ada yang haram. Nah, itu harus dirinci di tengah-tengah kita jemaah sekalian, harus tahu kita rincian. Ada orang yang bakadai Pak, buka kadai yang jual balikan apa? Khamar. Jual balikan rokok. Jual balikan rokok. Jual balik khamar. Kadang orang tu berdalih dengan apa?
Ada tidak minum mah? Dia menjual saja. Nama dosa tukang minum? Indah. Nan menjual pun berdosa. Kenapa? Ini memfasilitasi orang untuk mendapatkan yang haram. Ini memfasilitasi orang untuk bisa dapat Marlboro, Sampurna, Gudang Garam Merah, Lintang 6. Lintang 6. Dia ada Lintang 6 tu gini. Tangan. Kok kacang. Tidak boleh jemaah sekalian. Maka berhati-hati jemaah sekalian. Nangka dijual balikan tu harus jual hati-hati. Maka dikhawatirkan nanti kita jatuh kepada tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dosa dan maksiat, maka tidak boleh. Sampai yang kedua tadi, apakah orang yang meminjam tadi dengan bank, jadi dari 50 ke 100, kalau dapat kerja sama dengan asuransi, jadi dia meninggal dunia. Itu berarti ini meninggal dosa tu. Tanggal lunas, apakah dia tetap mendapat dosa? Ya, berarti ini meninggal dosa. Karena dosa itu tidak diampuni meskipun terbukti pada itu secara syarat akad dia terputus. Dimaafkan apa? Karena dia meninggal dunia, jadi tanggal lunas. Ya, itu kan akadnya dengan orang bank. Akadnya di Allah. Apakahnya lah akad ya Allah? Ya Allah, kalau mati kamu apihin lo ya Allah ya. Kan enggak kan? Itu akadnya je orang asuransi. Seperti itu Pak. Akadnya di Allah tidak akan diampuni di Allah kecuali yang bertaubat. Maka bertaubat lebih kau bertaubat yang jalan mati ya. Apa tu? Itu terputus secara duniawi, secara ukhrawi enggak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai Bang. Yang lain silakan ya Pak. Silakan Pak. Ya, boleh enggak meminjamkan orang untuk bayar bank? Gitu mungkin Pak ya. Boleh enggak? Maka dirinci Pak, ada rinciannya. Jelaskan oleh para ulama dalam aturan Islam. Boleh meminjamkan orang yang ingin melunasi hutang ribanya dengan syarat pertama, memang inyo orang yang meminjam tadi inyo bertekad untuk berhenti. Piko untuk bayi bulanan Pak, ajan boleh enggak? Itu ta'awun tadi ya Pak. Tapi kalau nyo bertekad untuk berhenti, nyo lah bertaubat. Kau mungkin selama itu nyo tidak tahu. Kemudian lah tahu nyo ingin berlepas diri dari itu, tolong pinjaman dan piti untuk bayi hutang gua. Maka kalau inyo bertekad untuk berhenti dan berlepas diri dari situ, maka boleh dipinjamkan. Tapi ada syarat kedua. Syarat kedua harus terpenuhi Pak. Syarat yang kedua yaitu hanya membayar pokoknya Pak. Barangnya hutang 50 juta, 50 juta bayinya. Adapun bunganya jangan dibayar. Bunganya pandainya lah. Itu dua syarat tu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau untuk angsurannya Pak ya, angsuran lah Pak ya, bulan gini lah menunggak aja. Nanti dia tolong setek kan. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Maka dua tadi ini harus bertekad untuk melunasi, berhenti maksudnya. Ya, bertekad untuk berhenti dari situ. Kemudian yang dipinjamkan adalah untuk membayar utang pokoknya. Pinjam 50 juta misalnya, 50 juta itu pinjaman dan bunganya, ribanya itu tidak usah dipinjamkan. Karena kalau dibayarkan Pak, kita jatuh kepada ta'awun tadi Pak, tolong menolong dalam keburukan. Sampai Pak. Silakan Pak. Ampun ada bahas hutang tadi sih kau dah faham. Masalah kontrak tadi itu pertama dia kan kontrak sama kita, dibilangnya untuk jual beli yang halal lah gitu. Terus tahu di tengah jalan
Ganti. digantinya. Hah? Sementara akadnya mau kita ada poin-poinnya, namanya kita orang kampung ini kan nggak ada catatan poin-poinnya. Yang penting akadnya diurut aja kayak jalan. Iya. Kalau tengah jalan ditukarnya macam mana Ustaz? Dagang minuman lah dicampurnya, rokok lah. Ya. Pak, ada itu punya Pak. Ya. Apa yang berwenang? Ulangan getihnya supaya Susulan bayi apa? apa? Kan sesuai dengan akad awal. Ya. Itu kan yang awalnya minta ganti itu. Berarti harus ada kejelasan akad. Hah. Tahun orang dia ada sesuai dengan perjanjian kan? Hanya itu dia. Maka rupiah ini lah nanggung. Harusnya seperti itu Pak, seharusnya. Kalau berdasarkan tuntunannya Pak ya, cukup kita mengembalikan sisanya. Tapi kalau tidak juga Pak, kita berlepas diri dari situ. Kemudian cukup habis kontrakan ambil lah. Oh. Jadi yang dijemput itu kan yang diletakkan itu Ya. untuk saya benar. Wallahu alam apakah menanggung dosanya di situ ndak lo tahu mau Pak ya. Ya, menjaleh yang lebih selamatnya memang dari awal akad tu harus jelas. Kalau di pertengahannya ganti, maka mau usaha untuk mengganti memulangan sisa nanado. Tapi kok kan diganti lo setelah tu ya kan? Oh ndak ada dah, ya pakailah tapi yang berlepas diri dari kau. Gitu. Harus ada bentuk pengingkaran Pak. Tu. Harus ada bentuk pengingkaran dari kita. Tak boleh kepada Pak, yalah tak ada. Di situ lah sakit. Tak mau tu dah Pak. Kadang kan mudah di situ lah sakit. Tak boleh dah. Allah Alam. Yang lain ada? Siapkan dada kita ucapkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tapi kita ingatkan ke jemaah, Bapak, ibu-ibu kau tanya, memang niat untuk mencari dan mengetahui hukum itu perlu tu Pak, bukan untuk melemparkan hukum ke kawan. Paham maksudnya Pak? Tak boleh dah Pak. Tapi kalau niatnya untuk menjelaskan boleh. Dengan niat mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut kawan kau berubah. Masya Allah. Semoga Allah berikan hidayah. Tapi kalau untuknya niatnya Pak, tergantung dari niat kita. Tapi kalau niat kita, wah kau kanai si anu, tak boleh dah. Tak boleh istilah itu dah Pak. Ya, ikut akan apa namanya kau tak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.